Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malika Rahma Fauzia dengan NIM 2303600120, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya membuat video tutorial bagaimana cara instalasi InliSlide dan bagaimana cara membuat pengaturan dalam InliSlide. Mari kita lihat videonya sama-sama ya teman-teman semuanya. Pertama, kita buka ke browser, ke papan pencarian Anda, lalu kita ketik InliSlide perpusnas.go.id. Kita tunggu. Setelah itu kita masuk ke installer. Lalu kita klik yang berwarna biru itu yang tulisan InliSlide Type 32 PHP XMPP Portable, dan kita baca kebutuhan minimal sistem komputer dan langkah-langkah instalasinya jangan lupa dibaca ya. Ini untuk bagaimana cara kita menginstal master data ini. Kita perhatikan sama-sama ya. Oh ya, apabila saat kita sudah menginstal ini, kita pastikan di dalam local disk C itu tidak terdapat folder yang bernama XMPP, karena nantinya kita akan mengekstrak master data itu dan foldernya bernama XMPP. Jadi pastikan tidak ada nama folder XMPP di local disk C milik komputer atau laptop Anda. Setelah itu kita masuk ke local disk C, karena saya sudah download ya, jadi ini langsung saya masukkan ke local disk C, lalu kita ekstrak. Kita pilih open with WinRAR. Setelah itu maka akan muncul folder XMPP. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita pilih extract to a specified folder, lalu kita pilih itu, maka akan muncul folder bernama XMPP pada local disk C Anda. Setelah itu kita buka, lalu kita scroll ke bawah, kita cari XMPP control, kemudian kita klik kanan, kita pilih run as administrator, kita pilih itu. Setelah itu kita nyalakan XMPP-nya, bagian Apache sama MySQL-nya. Kita minimize. Lalu kita kembali ke browser, kita tulis http://localhost 28123 InliSlide 3. Setelah itu kita tuliskan untuk username InliSlide dan untuk password is InliSlide sama dengan. Setelah itu kita sign in. Setelah itu kita pilih untuk perpustakaan pusat. Setelah kita memilih, lalu kita sign in dan akan masuk ke dalam InliSlide milik kita. Setelah itu kita milih ke bagian menu akuisisi, lalu kita pilih daftar nama sumber perolehan, kita pilih tambah, lalu masukkan di situ ada nama dan lain-lain, kita isi semuanya di situ sesuai data nama orang yang akan kita masukkan.
Setelah terisi semua, kita klik simpan. Ya, maka data sudah tertera di situ. Kemudian kita masukkan ke dalam entry koleksi. Di sini kita masukin nama buku yang akan kita masukkan ya. Kita isi semuanya yang terdapat di situ. Dan jangan lupa jenis bahannya juga diisi ya. Kita isi semuanya sampai bawah sesuai data buku yang akan kita masukkan. Setelah itu kita klik simpan. Maka kita akan langsung masuk ke daftar koleksi, dan data yang tadi kita sudah masukkan berada di daftar koleksi. Setelah itu kita menuju ke menu katalog. Kita masukin katalog, kita masukin nama buku, lain-lain. Bukunya terserah Anda, bebas. Pengisiannya ini hampir mirip dengan tadi cara kita masukin entry koleksi pada menu akuisisi. Setelah keisi semua, kita klik simpan. Setelah itu kita lihat pada daftar katalog. Di situ akan tersedia nama buku yang sudah kita masukkan tadi. Dan mari kita lihat satu-satu bagian yang terdapat dalam bagian katalog. Ada ekspor data tak katalog, tadi ada salin katalog, dan lain sebagainya. Setelah itu kita bisa untuk mencetak kartu katalog dengan masuk ke daftar katalog tadi, lalu kita pilih detail. Setelah itu kita pilih tuh tanda panah yang ke bawah, di bawah foto, dan akan ke download seperti itu ya kartu katalognya. Setelah itu kita masuk ke bagian menu SSK-CR atau serah simpan karya cetak dan karya rekam. Di situ pengisiannya hampir sama mirip dengan katalog dan akuisisi tadi. Kita masukin nama buku dan data-data buku. Setelah terisi semua, kita isi semua, lalu kita jangan lupa klik simpan.
maka kita akan melihat di daftar koleksi SSKJKR. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian keanggotaan, lalu kita entry anggota. Di situ kita mengisi nama anggota yang akan kita masukin, terserah Anda. Isi semua data-data yang tertera di situ sesuai dengan data orang yang akan kalian masukkan. Setelah terisi semua, lalu kita klik simpan. Dan klik simpan, dan untuk menambahkan foto kita masuk ke bagian foto anggota. Lalu kita bisa mengunggah file foto orang yang sudah tadi kita masukkan. Ya, maka foto akan muncul. Setelah itu kita bisa cetak kartu anggota perpustakaan. Setelah itu kita bisa melihat di daftar anggota. Daftar anggota ini berisi nama-nama anggota yang kita masukkan. Kemudian daftar perpanjangan, ini untuk memperpanjang masa keanggotaan kartu perpustakaan kalian dengan masukkan nama anggota, lalu kita klik cari. Setelah itu kita bisa isi seperti biaya perpanjangan kartu berapa, sampai tanggal waktu perpanjangan sampai tahun berapa. Setelah kita isi semua, kita klik simpan, dan daftar nama perpanjangan anggota yang kita masukin akan berada pada daftar perpanjangan. Setelah itu kita masuk ke bagian sirkulasi. Sirkulasi ini berisi peminjaman dan pengembalian buku. Tadi pada entry peminjaman kita bisa masukin nomor anggota, lalu kita bisa masukkan nomor barcode buku yang akan kita pinjam tadi. Setelah itu kita klik OK, maka akan muncul buku yang akan kita pinjam. Setelah itu kita bisa melihat lokasi anggota dan lain sebagainya. Setelah itu kita bisa cetak slip peminjaman dengan klik tulisan cetak slip peminjaman. Kalau mau print kita bisa klik print, kemudian kita bisa juga cetak struk peminjaman. Setelah itu kita masuk ke bagian daftar peminjaman. Di situ akan tertera siapa saja anggota yang telah meminjam buku pada perpustakaan kita.
Selanjutnya masuk ke bagian menu entry perpanjangan dengan masukkan nomor barcode buku yang akan kita perpanjang masa peminjamannya. Setelah itu jangan lupa juga kita masukkan tanggal transaksi, tanggal peminjamannya kapan. Itu kita klik OK. Lalu akan langsung secara otomatis sistem tersebut akan memperpanjang buku. Setelah kita bagian ke entry perpanjangan, kita masuk ke detail perpanjangan untuk melihat data buku yang kita perpanjang masa peminjamannya. Lalu kita bisa cetak slip perpanjangan. Setelah itu kita masuk ke bagian pengembalian, entry pengembalian dengan masukkan nomor barcode buku. Setelah itu kita klik OK. Dan akan otomatis bahwa kita telah mengembalikan buku tersebut. Setelah itu kita bisa cetak slip pengembalian dengan pencet yang warna hijau itu. Dan kita juga bisa cetak struk perpanjangan pengembalian. Setelah itu kita tekan selesai. Lalu kita masuk ke bagian locker. Kalau bagian locker ini kita masuk ke bagian administrasi terlebih dahulu, lalu masuk ke bagian locker dan kita akan menulis nama locker yang tersedia di situ. Kemudian kita masuk ke menu locker, kita tulis nomor anggota. Setelah itu locker yang tersedia di situ apa aja kita masukkan, kemudian jaminannya apa apabila terjadi kehilangan, rusak atau apapun itu. Setelah itu kita bisa mencetak peminjaman locker. Lalu kita klik selesai. Dan pengembalian kita masukin nomor locker tadi, dan kita bisa masukkan misalkan pelanggarannya karena kuncinya hilang, kita bisa tulis di situ. Dan akan dikenai denda sebesar Rp10.000. Lalu klik simpan. Lalu kita bisa cetak juga bukti penghilangan barangnya. Lalu masuk ke daftar transaksi peminjaman locker. Ada juga bagian daftar transaksi pengembalian locker. Berikut kita masuk ke bagian laporan. Kita tulis laporan peminjaman. Kita pilih laporan peminjaman. Di situ kita masukkan semua data yang ada di situ, kita isi semua. Setelah itu kita bisa klik tampilkan frekuensi, ataupun kita bisa pilih tampilkan detail data.
Setelah itu kita masuk ke laporan perpanjangan peminjaman. Kita isi semua data yang ada di situ. Kita bisa pilih tampilkan frekuensi atau tampilkan detail data. Cukup sekian tutorial instalasi IntelliSlide dan pengaturan dasar dalam IntelliSlide. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyaksikan. Terima kasih semuanya.